Wilujeng Sumping, kaum mageran, Ansoi Probas, dan seluruh antek-antek mengangguran di mana saja Anda berada. Kembali lagi dengan channel DS Corporation yang sedang merintis agar konten-kontennya banyak ditonton dan juga di-subscribe. Kali ini saya akan menyuguhkan film action yang membuat hormon adrenalin kalian bangkit sampai-sampai tidak sadar jika kalian sudah di celana. Maka dari itu, tanpa berkepanjangan lagi, sebelum kita masuk dan melihat aksi yang menegangkan, alangkah baiknya kita memulai ritual kita terlebih dahulu. Siapkan camilan, enakin posisi rebahan, kencangkan alat pengaman, selamat menonton dan bekicrot. Jojing ala jojing. Pada awal film kita akan diperlihatkan dengan jagoan utama kita bernama Brody Torrent. Ia merupakan seorang pilot komersil yang akan menerbangkan pesawat Trailblazer dari Singapura menuju Tokyo. Sebelum keberangkatan, ia dihubungi oleh anaknya untuk segera berkumpul keluarga setelah bertugas. Di dalam pesawat, Kapten Brody dibantu oleh kopilot asal Hong Kong, sebut saja Sam Soel. Mereka membawa 14 penumpang dan dipaksa untuk melewati cuaca buruk. Lalu seorang pramugari datang dan meminta Kapten Brody untuk ke belakang. Rupanya, di sana Kapten diminta untuk membawa seorang tahanan bernama Louis Gesper yang melarikan diri ke Bali oleh kepala petugas keamanan. Brody sebetulnya sudah menolak karena takut mengganggu kenyamanan penumpang lain. Namun, ia tidak ada pilihan. Tepat pada malam tahun baru, pesawat pun lepas landas. Di ketinggian 37.000 kaki itu, pesawat mereka mengalami turbulensi yang hebat dan membuat penumpang panik. Brody pun mengecek kondisi kabin dan meminta maaf kepada para penonton. Kepada para penumpang. Sorry folks, just going through some weather. Tiba-tiba pesawat pun kembali terguncang dan kali ini membuat parang si kapten terbentur hingga ketihan. Ia kembali menuju ruang kendali dan menghubungi pihak maskapai berusaha meminta bantuan. Namun sayangnya tak ada jawaban saluran tersebut. Kapten Brody kemudian berupaya untuk menurunkan pesawat karena bahan bakar yang bocor dan tidak ingin mengambil resiko lebih jauh. Situasi semakin genting karena kerusakan listrik. Dengan spekulasi, Kapten Brody akhirnya menurunkan pesawat dalam keadaan darurat dari ketinggian 40.000 kaki. Dalam keadaan itu, semua penumpang pun berdoa dengan segala doa. Pesawat melewati jalur badai. Situasi makin mencekam. Seorang polisi malah melepas sabuk pengamannya untuk mengambil ponselnya. Begitu juga satu perempuan yang hendak menolongnya. Naas, keduanya harus tewas karena terbentur atap pesawat. Pesawat pun telah turun dari ketinggian. Lalu Kapten Brody melihat sebuah daratan. Mereka bersiap menuju ke pulau tersebut untuk pendaratan. Waktu tersisa hanya 90 detik sebelum pesawat mati total. Alhamdulillah, pesawat pun berhasil landing di daratan. Adegan yang cukup membuat jantung saya lepas seolah terbawa dalam kondisi tersebut. Kemudian kapten dan kopilot memerintahkan penumpang agar menuruni pesawat yang khawatirnya jika pesawat akan terbakar. Sementara itu di kantor pusat maskapai penerbangan mengadakan rapat dadakan untuk membahas kejadian tersebut. Lalu, Kapten Brody menjelaskan kepada seluruh penumpang yang tersisa tentang apa yang sebetulnya terjadi. Brody juga mengatakan jika saat ini mereka semua diperkirakan berada di Davao, Filipina Selatan. Beliau juga meyakinkan para penumpang bahwa kru pesawat akan bertanggung jawab untuk hal ini. Alright. Okay, thank you. Brody pun menaiki pesawat dan mengecek kondisi korban yang tewas dan mengevakuasinya. Kapten Brody yang sedang berbincang dengan kopilot, lalu Sam mengatakan pada sang kapten jika tempat mereka saat ini mungkin dikuasai oleh separatis dan tentunya sangatlah berbahaya. Demi keamanan bersama, lalu Kapten Brody melepas borgol milik Gesper dan mengajaknya ikut pergi bersama rombongan yang lain untuk mencari desa terdekat. Scenes pun lalu berpindah. Seorang pria memanggil nama Datuk melaporkan jika ada pesawat yang mendarat dan jatuh di pulau itu. Sepertinya Datuk merupakan pemimpin dari pasukan separatis. Adegan kembali berpindah. Kini telah diberitakan jika pesawat Trailblazer 119 dinyatakan hilang, yang dimana berita itu disaksikan oleh putri sematawayang Kapten Brody. Pada saat Kapten Brody berjalan dengan Gesper, tiba-tiba si Gesper pun hilang dari pandangan Brody. Kapten hanya tersenyum dan seolah masa bodoh. Ia melanjutkan perjalanan seorang diri, kemudian menemukan bangunan terbengkalai. Lalu ia mengecek ke dalam dan melihat banyak sekali bekas peluru berhamburan. Sementara itu,
Kini maskapai penerbangan menyiapkan regu penyelamat untuk mencari pesawat Trailblazer yang hilang. Kapten Brody berhasil menemukan telepon lalu menghubungi pihak penerbangan Trailblazer. Namun sayangnya, pihak maskapai hanya menganggap itu hanya panggilan iseng saja atau hanya sekedar prank karena terlalu banyak yang mengaku mengetahui keberadaan pesawat itu juga. Hello? Untungnya, Brody mengingat nomor ponsel putrinya, Daniela, dan menjelaskan keadaan genting saat ini. Tiba-tiba, Kapten Brody diserang oleh salah satu anggota pembelot. Terjadilah adu mekanik antara keduanya. Beruntung, sang kapten berhasil melumpuhkannya. Tak lama, lalu datanglah Gesper yang sepertinya sudah terlihat adu jotos terlebih dulu. Kini mereka berdua pun bekerja sama. Mereka menemukan sebuah kamera pada satu ruangan lain, lalu memutar rekaman terakhir yang ternyata sebelumnya sudah banyak sekali sandera yang sengaja diminta tebusan oleh pasukan separatis tersebut. Selanjutnya, Brody dan Gesper mencoba kembali menuju pesawat untuk memeriksa keadaan para penumpang. Seketika itu, benar saja rupanya para separatis sudah datang lebih awal dan mereka membabi buta, lalu menembak salah satu penumpang yang berusaha lari, pun menebas leher kekasihnya, serta juga menyandera penumpang lain. Kapten lalu masuk ke pesawat, yang dimana pesawat sudah kembali menyala karena sempat diperbaiki oleh Sam Soel. Kapten Brody membuka tabnya dan melihat peta menuju desa Dandulit sesuai info dari salah satu anak buah Datu, serta menuliskan pesan pada seragam tugasnya. Adegan berpindah lagi ke pihak maskapai. Para petinggi sudah menemukan titik koordinat pesawat seperti yang disampaikan Brody. Mereka segera mengabari ini kepada regu penyelamat agar segera menuju ke tempat pesawat itu berada, serta membantu penumpang yang masih tersisa. Beralih ke Kapten dan Gesper, mereka berdua sudah sampai di desa Dandulit, markas para separatis. Mereka bergerak secara perlahan dan menyerang dua anggota separatis hingga tewas. Lalu mereka mengendap-endap ke arah lain untuk mencari penumpang yang telah disandra. Gesper mengambil palu Thor yang sudah disediakan kru film dan menghantam kepala anggota separatis lainnya hingga modar. Di sana, mereka juga melihat para sandera yang terkurung. Kapten Brody mengambil kuncinya dan membuka pintu itu dan melepaskan para penumpang yang tersandera. Gesper mengawasi pasukan separatis yang sedang berjaga, kemudian menghampiri Brody yang ada di dalam bus. Gesper mengatakan ini akan memancing pasukan semakin banyak jika bus dijalankan. Sang kapten pun bersedia menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian agar penumpang yang tersisa bisa lolos menggunakan bus. That's your plan. Oh, you have a better one. Singkat cerita, bertemulah Kapten Brody dengan Datu Junmar. Kapten mencoba membahas kesepakatan dengan mereka, akan tetapi pembahasan itu nampak alot karena Datu menginginkan apa yang ia inginkan, bukan sebuah kesepakatan. Di waktu yang tepat, muncullah para regu penyelamat yang menghujani peluru pasukan Datu. Perang pun pecah, baku tembak terjadi dan menewaskan tangan kanan dari Datu Junmar. Regu penyelamat, kapten, dan penumpang lainnya berhasil masuk ke dalam bus dan pergi dari tempat tersebut. Roll out now! Semua kru dan penumpang sudah sampai dekat posisi pesawat. Kapten Brody lalu mengatakan rencana selanjutnya bahwa mereka akan pulang dengan pesawat itu lagi karena tim penyelamat lainnya kemungkinan besar tidak akan datang tepat waktu. Lalu semua penumpang pun setuju dan masuk menuju pesawat. Tak berselang lama, pasukan Datu pun menyusul serta menembaki mereka. Baku tembak antar keduanya pun tumpah semua. Satu persatu, pasukan separatis tumbang terkena timah panas. Kapten Brody yang sedang berlari menuju pesawat tertembak tepat di kakinya oleh Datu. Namun, Kapten mampu masuk ke dalam pesawat dan duduk di ruang kontrol. Di samping kopilot, Sam Soel dan Kapten kini bersiap untuk lepas landas dan mulai menyalakan mesin pesawat. Kapten lalu berkomunikasi dengan pihak maskapai. Ia membutuhkan arahan karena sistem pesawat tak semuanya berfungsi normal dan mereka mencoba untuk menggunakan sistem manual. Shellback dan pasukannya mulai menaiki pesawat. Namun, Gesper ia malah memilih pergi dan membawa tas yang tentunya tas itu berisikan uang.
take us up, Captain. Anggota Datuk berusaha menembaki pesawat dengan bazooka. Beruntung, Gasper mengheadshot kepalanya sampai ngaburasut. Lalu, Kapten Brody pun menerbangkan pesawat dan menabrakkan pesawat tepat kepada Datuk yang berada di depannya. Dan Datuk pun mati seketika itu juga. Pesawat yang sudah terbang mulai oleng kembali mengalami kerusakan. Dengan arahan dari pihak maskapai, Kapten Brody mengontrol pesawat sebisanya agar bisa sampai ke bandara terdekat untuk kembali landing. Sayangnya, salah satu sayap mulai terlepas. Pesawat semakin terbang secara rendah dengan segenap kemampuan dan usaha dari sang kapten. Alhamdulillah, pesawat pun landing dengan aman. Someone. Speed brakes. Semua kru dan penumpang lainnya satu persatu menuruni pesawat dibantu oleh tim SAR. Disusul sang kapten yang ikut turun. Film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah laksanakan tanggung jawabmu sesulit apapun. Ingat, bila sudah diberi amanah, maka jangan khianat. Laki-laki keren itu adalah laki-laki yang berkomitmen dan menunaikan tanggung jawabnya. Saya Agent Punjab 001 mewakili jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.